Selamat malam. Selain informasi dua orang yang merupakan ibu dan anak tewas tertimpa longsor, kami masih memiliki sejumlah informasi lain di antaranya. Tebing setinggi 5 meter longsor dan menimpa rumah warga. Dua orang yang merupakan ibu dan anak tewas tertimpa longsor di Cianjur, Jawa Barat. Musibah tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa juga terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. Sebuah tebing setinggi 30 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga. Akibatnya satu anak meninggal dunia, sementara satu orang anak lainnya luka-luka. Mandi di sungai bersama dua temannya. Seorang anak berusia 11 tahun di Mojokerto, Jawa Timur tenggelam akibat terseret arus. Warga yang melakukan pencarian menemukan jasad korban 1 km dari lokasi hanyut. Hujan dengan intensitas sedang yang kembali melanda membuat sejumlah kawasan di Kabupaten Lebak kembali tergenang banjir. Bahkan banjir yang tadinya melanda 7 kecamatan kini bertambah menjadi 14 kecamatan. Jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor tinggi. BPBD Sumatera Utara mengimbau warga waspada cuaca buruk selama musim hujan. Cuaca buruk yang tengah melanda tak hanya mengakibatkan banjir di Pulau Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa juga mengalami banjir seperti yang terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Beralih ke informasi lainnya, bus terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Selasa siang. 4 orang penumpang tewas dan 5 lainnya terluka. Selanjutnya, saudara, mantan wali kota Semarang yang juga calon. Kembali lagi di Liputan Malam. Mantan wali kota Semarang yang juga calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah kota Semarang. Informasi selengkapnya dalam Kilas Hukum Liputan Malam. Beralih ke informasi lainnya, saudara, Presiden Prabowo Subianto menerima 50 pengusaha asal Amerika Serikat di Istana Negara Jakarta. Para investor dari negeri Paman Sam ini tertarik untuk berinvestasi lebih di Indonesia. Selanjutnya, saudara, insiden berdarah dalam sepak bola kembali terjadi. Anda masih bersama kami di Liputan Malam. Insiden berdarah dalam sepak bola kembali terjadi. 56 supporter tewas di Guinea akibat berdesak-desakan karena menghindari tembakan gas air mata. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Ya, saudara, demikian Liputan Malam. Saya Rizka Andalina pamit. Sampai jumpa. Salam SCTV. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Rizka Andalina dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan dan inilah Booster selengkapnya. Seorang pria paruh baya ditangkap polisi di Darmasraya, Sumatera Barat karena memakai dan mengedarkan sabu-sabu. Polisi menyita 1 paket sabu-sabu yang disembunyikan pelaku di sela-sela setir mobilnya. Karena kehabisan bensin saat membawa kabur sepeda motor curiannya, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur tertangkap dan dihakimi warga yang mengejarnya Selasa siang. Usai menjalani perawatan medis di puskesmas, pelaku dibawa polisi ke Polsek setempat. Beralih ke informasi lain, diduga karena tidak senang kerap dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, seorang anak di Deli Serdang, Sumatera Utara menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Polisi akhirnya menangkap pelaku di lokasi persembunyiannya di Banda Aceh. Peristiwa mengerikan terjadi di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari lalu. Seorang remaja pria diduga membunuh ayah dan neneknya serta membuat sang ibu terluka parah. Apa yang menyebabkan remaja yang masih duduk di bangku sekolah ini berbuat keji? Saksikan berkas Booster. Ayah, nenek, ibu, maafkan aku. Selanjutnya, saudara, seorang wanita yang diduga sebagai PSK tewas. Seorang wanita yang diduga sebagai PSK tewas mengenaskan di sebuah indekos di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh oleh seorang pria yang merupakan pelanggannya sendiri. Terduga pelaku sempat dihakimi warga, namun berhasil kabur. 2 orang narapidana lapas kelas 2B Sumedang, Jawa Barat nekat kabur melalui tembok menggunakan sarung yang diikatkan. Beruntung kedua napi berhasil ditangkap kembali, salah satunya bahkan menjadi bulan-bulanan sejumlah pelajar yang memergoki upaya pelariannya. Selanjutnya, saudara, polisi menyita 2 unit mobil mewah. Polisi menyita 2 unit mobil mewah yang memiliki plat nomor polisi kembar yang identik namun palsu. Kasus ini terungkap saat kedua mobil tersebut tengah melaju di salah satu ruas jalan di kawasan Tangerang Selatan, Banten dan viral di media sosial.
Ya, saudara, demikian Buser hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Sampai jumpa. Salam SCTV.